Inilah persiapan akreditasi puskesmas. Kalau ini sih menurut saya ya. Ini kalau ada tulisan petugas lab atau petugas apa, mending petugas aja. Labnya petugas lab, laboratoriumnya nggak usah, atau perawatnya nggak usah, cukup petugas saja. Jadi misalkan lab, suatu waktu misalnya labnya nggak ada, kemudian digantikan dengan yang lainnya, ya nggak salah juga. Itu sih menurut pendapat saya. Kemudian, nah kemarin ada yang presentasi puskesmas lain, itu misalkan pemeriksaan MTBS, menyiapkan timbangan, menyiapkan termometer dan seterusnya. Itu nggak perlu, tinggal menyiapkan alat dan bahan. Nah sebetulnya alat dan bahan itu sudah ada, harusnya sudah ada di pedoman atau panduan. Misalkan pemeriksaan gula darah, maka alat yang dibutuhkan ini. Pemeriksaan asam urat yang dibutuhkan ini. Jadi tidak perlu diulang di SOP. Jadi SOP itu cukup simpel, cukup langkah prosedurnya saja. Jadi alat dan bahan nggak usah. Tapi ya harusnya itu sudah ada di pedoman atau panduan, atau bahkan SK. Saya sendiri kurang paham antara bedanya pedoman sama panduan. Mungkin ada yang paham? Ada ya? Pedoman sama panduan. Tapi yang jelas lebih tinggi pedoman ya. Nah, ini kemarin ada kesempatan nggak? Ini harus berapa baris? Kan namanya Pak tuh, Hidul, Trianto, Eskop, Nas, Emma. Dua. Nama nih. Berarti nama satu baris, nih satu baris. Ada yang pernah dikoreksi sama Bu Endah untuk tapi aku 3, jadinya tetap boleh. Boleh. Kalau yang penting rapi, yang penting rapi, nggak apa-apa rapi. Itu untuk nomor dari Bunda. Nah untuk tanggal, kalau SOP tanggal 3 ya. Kan kalau SK tanggal 2. Ada dikoreksi? Yang SOP? Hah? Nggak tahu. Sebetulnya sih itu nanti bisa, kita nggak usah mikir itu sih. Nanti tinggal diserahkan, tinggal dicoret-coret sama Bu Endah. Nah, orang koreksi juga ini ya, juga sesuai mutu. Oh iya. Ya kan? Beda-beda kan? Kadang ini ada yang boleh, tapi ada yang lain dibolehkan. Ya syukur-syukur bisa lulus terus. Tapi saya rasa sih kalau surveyor nggak nyampe seperti itu. Kemudian untuk nama ya, nama SK itu yang ini tentang, ini sudah saya konfirmasi juga ke Bu Endah. Nama SK itu yang ini dari habis tentang ya. Jadi kalau ini ya tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Kabupaten ini Mas Bangkatan 1. Nah berarti judulnya itu dari sini jenis nyampe sampai bintang 1. Nah saran saya SK itu nggak usah panjang-panjang. Misalkan kalau kita ngambil contoh ini, maka jenis-jenis sedasi yang dilakukan itu aja, yang dilakukan di puskesmas. Jadi di UPTD-nya nggak usah. Nah ini soalnya pengaruh nanti ke penamaan di, misalkan di sini. Ini juga harus sama persis. Jadi judul di sini sama di menetapkannya ini harus sama persis. Beberapa saya lihat ada yang masih ada yang berbeda. Kemudian juga sama, ini juga di bagian lampiran. Jadi judul ini, judul depan, kemudian di menetapkan sama di sini harusnya sama. Seperti itu. Itu yang di UPTD-nya nggak usah berarti, misal nggak usah kan, jenis sedasi gitu aja. Terusnya nggak usah. Berarti jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di puskesmas. Ya, ini saya belum baca isinya. Cuma kalau isinya cuma anestesi, maka tulisannya jenis-jenis anestesi aja. Di bawah ternyata ada sedasinya, apa rektal. Nah, kalau itu berarti ada anestesi dan sedasi. Gimana terjadinya? Nah, tapi SOP ini kan SOP. Nah, maka harusnya dibedakan antara pemberian anestesi lokal sama sedasi. Kan kalau anestesi lokal kan pakainya injeksi kan. Kalau ini kan pakainya rektal kan. Nah, jadi ini bisa.
bikin 2 SK. Ya. Bukan 2 SK. 1 SK tapi 2 SLP. Nah, sedasi sendiri karena itu berbeda banget gitu loh. Kasusnya berbeda, kemudian cara pemberiannya berbeda, obatnya berbeda, pasiennya juga bisa jadi berbeda. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kemarin yang surveyor yang presentasi, yang membimbing, yang